Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi, Devotion from Home. Dan pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, memberikan peneguhan, dan bahkan juga destiny, tujuan hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa untuk kasih karunia Tuhan menyertai kami pada pagi hari ini. Dan setiap pemberitaan daripada firman-Mu Tuhan, kami bisa mendapatkan daripada Engkau sendiri. Dan sehingga kami tahu bagaimana untuk bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati renungan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan share dan memberikan judul Hidup dalam Jadwalnya Tuhan. We live in the timing of God. Hidup dalam jadwal atau schedule-nya Tuhan. Nah, Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan dia mengalami banyak hal-hal dalam kehidupannya. Sukacita, dukacita, ancaman, dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah goyah hatinya karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang menyertai, melindungi, memelihara. Dan banyak hal yang dia juga pelajari dari kesalahannya. Nah, kita bisa belajar pagi hari ini bagaimana dalam kehidupannya Daud ini, dan sehingga ini juga bisa menguatkan kita karena firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita. Amin. Saudara, rencana dan waktunya Tuhan itu berjalan bersama-sama. God's plan and God's timing walks hand in hand. Nah, rencana Allah tidak bisa digantikan atau bahkan diisi oleh rencana manusia, seberapa hebatnya rencana manusia itu. Nah, berbicara mengenai menantikan Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Kita tahu bahwa manusia itu tidak sabar. Ya, segala sesuatu instan pada saat ini. Cepat mau melakukan segala sesuatunya dengan kecepatan yang penuh. Nah, tidak mudah untuk mendisiplinkan hidup kita untuk diam, untuk menanti. Nah, kita tidak sabar. Bayangkan saudara ya, kalau misalnya kita di airport, ya kita tahu kita ada jadwal dan untuk menunggu pesawat, dan tiba-tiba ada announcement, pengumuman yang mengatakan pesawatnya delay, terlambat. Rasanya itu bagaimana begitu kan? Rata-rata kita tidak suka untuk menunggu. Ya, kita sudah membuat janji dan akhirnya janji tersebut tidak dipenuhi, dan kita menjadi frustrasi, kita menjadi kecewa kalau orang yang sudah berjanji tidak hadir dan tidak tepat pada waktunya. Saudara, untuk menanti atau menunggu itu tidaklah nikmat ya, tidak enak begitu. Tetapi saudara, kalau berbicara mengenai menantikan Tuhan ini, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita akan janji Tuhan. And God's timing is a perfect timing. Ya, God's timing is always perfect for us, untuk kita. Ya, kadang-kadang kita merasakan kok lambat sekali Tuhan jawabannya, atau bahkan kapan Tuhan kok nggak dijawab-jawab doaku. Saudara, God's timing is perfect timing for you. Ya, timing Tuhan itu selalu tepat dan sempurna bagi saudara. Nah, berbicara mengenai waiting atau menunggu, menanti, arti dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan active stillness. Jadi menanti itu bukan sesuatu hal yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Ya, ketentraman, keheningan yang aktif. Nah, Tuhan mau kita produktif, bukan menantikan dengan pasif, tidak melakukan apa-apa. Sewaktu kita menantikan Tuhan, kita tetap produktif di dalam apa yang kita bisa lakukan, bagiannya kita.
Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan di dunia pada saat ini, kenapa begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesengsaraan, atau juga kepada anak-anak Tuhan, ya, karena mereka mendahului Tuhan, atau kadang-kadang juga karena frustrasi yang mereka putus hubungan dengan Tuhan. Dan saudara, kita tahu bahwa bukan lebih baik keadaannya. Menjauhkan diri kita dari Tuhan bukan hal yang lebih baik. Nah, timing itu penting. Nah, hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Karena apa? Tuhan itu tahu kita akan menghadapi apa di depan kita. Apakah itu bahayakah? Atau ada hal-hal yang tidak akan menolong kita kalau kita mengambil keputusan sekarang. Tuhan lebih tahu karena dia sudah ada di akhir hidup kita. Tuhan omnipresent. Dia ada dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia sudah ada di masa depan kita. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita hidup di luar daripada rencana Tuhan, sebenarnya kita tidak mendapatkan kehidupan yang berkemenangan yang seharusnya kita miliki. Mungkin ada keberhasilan, tetapi keberhasilan itu tidak seperti apa yang Tuhan rencanakan. Nah, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, dan Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik bagi kita. Tapi kadang-kadang karena kita mau terburu-buru, kadang-kadang kita tidak sabar menunggu, kita bisa mendapatkan hasil, tapi hasilnya itu tidak semaksimal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita lihat di Yesaya 64 ayat 4 berkata seperti ini. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya, saudara, lihat bagaimana di sini janjinya Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa Allah akan bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang di luar daripada yang manusia bisa lakukan. Dia adalah Allah yang ajaib. Jadi saudara, ketika saudara menantikan Tuhan, Tuhan pasti bertindak bagi saudara. Siapakah yang akan bisa bertindak bagi saudara lebih daripada Tuhan? Pertanyaannya sekarang, apakah saudara izinkan Tuhan berbuat demikian? Berbuat baik kepada saudara? Bisakah saudara mempercayai Tuhan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa saya harus menunggu? Paling tidak ada beberapa alasan yang saya bisa pelajari di sini. Yang pertama adalah supaya kita mendapatkan arah yang jelas. Kita bisa mempunyai rencana. Kita mempunyai rencana yang hebat. Tapi bagaimana kalau pada kenyataannya kita mau mengambil keputusan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, ada orang yang mengatakan, saya juga pernah mengalami seperti itu, yang mengatakan, ini kesempatan mungkin satu kali dalam hidup ini. Sayang sekali kalau kamu tidak mengambil kesempatan ini, mungkin tidak akan kembali lagi. Mungkin ini satu-satunya kesempatan bagi kamu. Ini peluang bisnis yang kalau kamu tidak invest pada saat ini, kemungkinan besar kamu akan menyesal seumur hidup. Ya, mungkin saudara pernah mendengar hal yang seperti itu, perkataan seperti itu. Saudara, kesempatan di dalam Tuhan tidak hanya satu kali. Saudara, kalau kesempatan hanya satu kali, kita semua binasa, kita miss God, rata-rata kita miss God. Tetapi Tuhan selalu datang untuk memberikan kesempatan lagi kepada kita supaya kita bisa bertobat. Mungkin pertama kali datang kita mendengar firman Tuhan dan kita mengabaikan itu. We miss God. Padahal Tuhan tuh mempunyai rencana yang baik bagi kehidupan kita, bukan? Tetapi pada kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga, Tuhan tetap datang. Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa yang berseru kepada Dia. Dan akhirnya kebanyakan daripada kita mendengarkan devotion ini, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kita kesempatan lagi. Nah, demikian juga saudara, kalau kita menantikan Tuhan,
pada kesempatan-kesempatan yang sepertinya kehilangan dalam mata dunia ini. Bagi Tuhan, tidak ada yang terlambat. Saudara, tidak ada yang kehilangan. Kalau Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan sudah meletakkan tangannya di atas saudara, maka yang seharusnya berkat itu saudara miliki, ya saudara akan miliki dalam waktunya Tuhan. Saudara, karena kita tahu bahwa dalam waktunya Tuhan kita bisa memiliki apa yang menjadi bagiannya kita. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu adalah ekspresi kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus menunggu, agar kita tetap selaras dengan waktunya Dia. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita siap atau tidak untuk menangani masalah. Tapi Tuhan tahu persis. Ya, ibarat seorang anak kecil yang dia tidak tahu bahayanya itu pisau. Pisau itu sangat berguna, tetapi di tangan anak-anak kecil dia tidak tahu dan itu bisa membahayakan kita. Atau kita sebagai orang tua, waktu melihat anak-anak kita mengatakan jangan dekat-dekat dengan kompor, itu berbahaya. Mereka tidak mengerti, yang perlu mereka lakukan adalah obey, dengar perintah daripada orang tuanya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak hal yang kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu persis kapan waktunya. Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Jadi Tuhan itu tidak terburu-buru, karena Dia sudah ada di akhir hidup kita. His timing is perfect, waktunya sangat tepat. Nah, kenapa Tuhan mau melakukan semuanya ini, saudara? Kenapa Dia izinkan untuk kita menunggu? Saya yakin salah satunya adalah untuk menguji iman kita. Kita dilatih iman kita, ya, karena memang kita perlu melatih otot iman kita ini, supaya kita tidak hanya seperti bayi saja, bayi rohani yang selalu minta-minta minum susu, tidak ada kekuatan. Tetapi Tuhan mau melatih iman kita supaya kita itu bisa bertumbuh. Yang kedua adalah supaya kita bisa mempercayai Dia. Karena sewaktu kita mempercayai Dia, trust and obey, kita akan melihat banyak perkara-perkara Tuhan tolong kita. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan berperan di depan kita. Alasan yang ketiga kenapa kita harus menunggu adalah untuk menguatkan iman kita. Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang keempat, untuk menyaring motif keinginan kita. Ya, seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, kan? Ya, dari mata jasmani kita bisa menggoda kita. Kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang kehendak Tuhan, tapi apa yang kehendak kita. Ya, untuk menyaring motif keinginan kita. Yang kelima adalah untuk membawa kita melihat dari sudut pandangnya. Saudara, Tuhan mau bukan hanya kita itu bertobat supaya dosa kita diampuni, tapi Tuhan mau juga memakai kita untuk menjadi berkat. Dan kita perlu dilatih supaya cara pandang kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Dan itu yang kita akan lihat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita menunggu? How should we wait then? Ada beberapa ayat di sini. Mazmur 37 ayat 7. Yang pertama adalah dengan kesabaran. Firman Tuhan berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam bahasa Inggrisnya, be still before the Lord and wait patiently for Him. Wait patiently for Him. Ya, dengan menunggu kita melatih diri kita ya untuk menjadi sabar. Yang kedua adalah dengan ketenangan, quietly. Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. For God alone my soul waits in silence. Saudara, membuat kita, roh kita jadi tenang. Kita menantikan Tuhan bukan dengan tergesa-gesa, dengan kekhawatiran, kecemasan, but wait patiently, wait quietly, dengan ketenangan. Yang ketiga adalah dengan percaya, trusting, percaya kepada Dia. Mazmur 37 ayat 7, saudara catat ayat-ayatnya, nanti saudara bisa renungan di rumah. Nah, dengan percaya, trust Him. Ya, kita percaya walaupun kita belum melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita percaya. Saudara tahu bahwa sebelum kita bertobat, Tuhan sudah mati bagi kita. Because God trusts us. Dengan kematiannya Dia memberikan jalan, belum mengenal kita, tetapi karena Dia percaya, this is the way, dan kita akan kembali kepada Tuhan.
kita juga bisa percaya kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan yang terbaik. The best is yet to come for you and me. Yang berikutnya adalah bagaimana seharusnya kita menunggu dengan penuh pengharapan, expectantly. Ya, Mazmur 27 ayat 13 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita berharap, kita penuh kepercayaan kepada Tuhan. We believe God will do miracles. Yang berikutnya dengan ketabahan, steadfastly. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dengan ketabahan. Tetap tabah. Memang tidak mudah, penderitaan memang tidak mudah. Kadang-kadang kita mau cepat-cepat keluar dari masalah, bukan? Dan ya, tapi Tuhan, yang penting adalah Tuhan menyertai kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Tetap pegang terus tangannya Tuhan. Tabah bahwa Tuhan pada waktunya Dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Dan terakhir adalah dengan berdiri di dalam firman-Nya, standing in God's word. Mazmur 130 ayat 5 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, catatan terakhir. Saudara, sewaktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan bisa menanti-nantikan Tuhan kalau Alkitab kita tertutup. Karena semua jawaban terhadap kehidupan ini ada di dalam firman Tuhan. Jadi mari kita buka terus firman Tuhan. Jangan kita tutup firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menangani masalah atau situasi hidup ini yang kita alami dengan berhasil tanpa pertolongannya Tuhan. Dan semua janji-janji Tuhan sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan mari kita rajin, sewaktu kita menantikan Tuhan, kita berpegang kepada setiap janji Tuhan. Dia yang menyertai hidup kita semua. Amin. Mari kita jalani hidup ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Saudara adalah orang yang paling diberkati sewaktu saudara berjalan di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya berdoa bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara. God bless you.